Renungan Harian Katolik, Senin, 15 Desember tahun 2025. Kuasa Yesus. Lalu, Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Matius, bab 21, ayat 23. Saudara-saudara, di bait Allah, para pemimpin agama mempertanyakan otoritas Yesus. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Pertanyaan mereka tidak murni didorong oleh keinginan untuk mengerti, tetapi semata-mata untuk menjebak Yesus. Namun, Yesus menjawab tantangan mereka dengan pertanyaan yang merujuk pada pembaptisan Yohanes. Apakah itu dari surga atau dari manusia? Para pemimpin agama tersebut terjebak dalam dilema mereka sendiri. Jika mereka mengatakan dari surga, mereka harus mengakui ketidakpercayaan mereka terhadap Yohanes. Akan tetapi, jika mereka mengatakan dari manusia, mereka akan berhadapan pada kemarahan rakyat yang percaya bahwa Yohanes adalah nabi. Karena itu, mereka memilih untuk menjawab, "Kami tidak tahu." Akan tetapi, kisah ini bukan sekedar kisah tentang cara jitu dan cerdas untuk menghindar dari jebakan lawan bicara. Lewat pertanyaan tentang asal pembaptisan Yohanes, Yesus sesungguhnya menantang para pemimpin agama untuk mengakui kebenaran yang sudah mereka ketahui dalam hati mereka, sekiranya mereka banani jujur dan mengakuinya dengan tulus. Kita pun diundang untuk mempertanyakan dasar dari otoritas yang kita ikuti dan kebenaran yang kita pegang. Orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus itu hebat. Dia mempunyai kuasa membuat mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan sebagainya. Di pihak lain, mereka tidak suka dengan keberadaan Yesus, karena kedudukan dan popularitas mereka akan menurun, sedangkan popularitas Yesus semakin meningkat. Karena itu, mereka mengajukan pertanyaan tentang kekuasaan Yesus itu. Secara bijaksana, pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dijawab dengan pertanyaan balik. Pertanyaan Yesus menyinggung pelayanan Yohanes Pembaptis, yang bertugas menyiapkan kedatangannya sebagai Mesias. Jawaban orang-orang terkemuka itu akhirnya mengadili diri mereka sendiri. Justru, sebagai sesepuh bangsa dan anggota Dewan Keagamaan, mereka seharusnya tahu dan sadar akan peran mereka untuk membedakan siapa nabi yang benar dan siapa yang palsu. Tetapi mereka menyatakan diri bahwa mereka tidak tahu. Yesus, yang memang memiliki kekuasaan dari atas, tidak berminat untuk berdebat tentang kekuasaan dengan orang-orang yang ambisi itu. Kedatangannya sebagai Mesias bukanlah demi kekuasaan, tetapi demi pelayanan, demi penyelamat umat manusia. Sebagai pengikut Kristus, Sang Mesias, sebaiknya kita tidak terlalu sibuk dengan kekuasaan, tetapi pelayanan. Kekuasaan yang dipercayakan kepada kita hendaknya dijadikan sarana untuk mengemban karya pelayanan kasih. Sesungguhnya, kuasa bukanlah untuk memaksakan kehendak seorang yang berkuasa. Kuasa yang dimiliki bukanlah untuk mengontrol orang, tetapi untuk memberdayakan, membuat orang lain bertumbuh dan berkembang, dan memajukan kepentingan orang lain. Kuasa Yesus adalah pelayanan dan kasih. Ia mengundang orang-orang untuk mengikutinya, agar bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Marilah kita menggunakan kuasa kita untuk melayani sesama. Dari terciptanya tujuan kasih Allah di dunia ini, Tuhan Yesus, berdayakanlah kami dengan kuasa cinta-Mu, agar kami mampu melayani sesama kami dengan kelembutan dan kasih sayang. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.